Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Tarfawi Moko. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya, dan NIM atau nomor mahasiswa saya adalah 15211068374. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang apa sih gegar budaya atau shock culture itu. Jadi gegar budaya atau shock culture adalah suatu perasaan bingung, cemas, risau, gelisah ketika bertandang dan atau bermukim di lingkungan masyarakat yang baru dan total berbeda dengan situasi biasanya. Terlebih bagi mereka yang baru pertama kalinya tinggal di dalam waktu lama di daerah baru. Umumnya kultur shock yang dialami pertama kali ialah pada proses berkomunikasi. Pengalaman berbicara berbahasa asing tidak di negara asingnya akan sangat berbeda ketika mempraktikannya langsung di negara asal. Rogers dan Stanford pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa gegar budaya disebabkan oleh ketidakmampuan menanggulangi atau mengatasi lingkungan budaya yang baru, merespon stimuli yang tidak biasanya, menghadapi gaya hidup dan mengerjakan sesuatu yang berbeda, mengajukan pertanyaan dan mengenai makanan. Crick pada tahun 1979 dan 1997 juga mengungkapkan bahwa gegar budaya terjadi ketika individu yang mengunjungi suatu budaya asing kemudian mengalami kehilangan keseimbangan atau kehilangan tanda-tanda dan simbol-simbol yang sudah lazim digunakan dalam hubungan sosial karena ada perbedaan budaya. Hofstede pada tahun 1997 juga mengungkapkan bahwa pendatang yang mengalami gegar budaya dapat mengalami sakit secara fisik dan mental, rindu dan ingin segera pulang ke negaranya atau juga ingin melakukan bunuh diri. Gejala gegar budaya. Proses adaptasi setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang berhasil melaluinya dengan cepat atau lambat untuk keluar dari fase tersebut. Begitu pula dengan dampak dari shock culture yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dalam bentuk yang beragam. Meski begitu, setiap individu akan mengalaminya. Untuk mengidentifikasi bahwa sedang mengalami shock culture, berikut adalah tanda-tandanya. Yang pertama ada merasa bosan, menarik diri dari lingkungan baru, diliputi perasaan tidak berdaya, mudah lelah hingga lebih sering tidur, terlalu sering mengomentari budaya atau tradisi setempat, homesick alias kangen rumah, depresi, disorientasi, jijik, malu, takut melakukan sosialisasi, merasa ditolak oleh orang lain, insomnia, kesepian, menyalahkan diri, mencemaskan kesehatan dan keselamatan diri dan sebagainya. Reisinger pada tahun 2009 mengungkapkan ada 4 jenis gegar budaya. Yang pertama ada raw shock, yaitu disebabkan karena kurangnya pengetahuan individu tentang aturan bertingkah laku. Yang kedua ada language shock, yaitu disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan individu berbahasa asing sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan tepat. Yang ketiga ada culture fatigue, yaitu disebabkan kelebihan pada individu yang berupaya menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap lingkungan budaya yang baru. Yang keempat ada transition shock. Transition shock yaitu disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan budaya yang baru, sehingga individu dapat melakukan interaksi yang secara efektif di dalam lingkungan baru. Yang terakhir ada re-entry shock, yaitu disebabkan oleh kesulitan-kesulitan emosional dan psikologis yang dialami pada saat kembali ke rumah setelah bepergian ke luar negeri. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang gegar budaya shock culture. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian saya atau tutur kata saya yang salah dan terbata-bata, mohon maaf teman-teman. Juga untuk Bu Pi yang terhormat, mohon maaf bila
sekali lagi saya meminta maaf bila ada salah dalam penyampaian saya, dalam tutur kata saya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini.